Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nuraini dengan NPM 11211107 dari kelas C11 Manajemen akan membahas mengenai materi kematian, keutamaan sedikit angan-angan. Dalam kehidupan kita seringkali tergoda untuk tenggelam dalam angan-angan yang tidak realistis. Namun, Islam mengajarkan kita untuk tetap bijaksana dan berpegang pada realita. Jangan sampai kita tenggelam dalam angan-angan. Sedikit angan-angan merupakan suatu sikap yang menunjukkan kebijaksanaan dalam merencanakan masa depan dengan tidak terlalu berlebihan dalam bermimpi atau berharap. Hal ini mencangkup sikap realistis dan bijaksana dalam menentukan tujuan dan ekspektasi kita. Beberapa dalil yang saya cantumkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sesekali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia. Quran surat Luqman ayat 33. Yang kedua, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Quran surat Luqman ayat 34. Dan yang terakhir, hadis riwayat Tirmizi, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan lakukanlah apa yang membuatmu yakin. Adapun yang menjadi inti materi yaitu beberapa manfaat keutamaan sedikit angan-angan. Yang pertama, menjaga keseimbangan. Dengan tidak terlalu berlebihan dalam berangan-angan, seseorang dapat menjaga keseimbangan antara ambisi dan realita. Yang kedua, mencegah keterpurukan. Berangan-angan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kekecewaan dan keterpurukan ketika tidak tercapainya. Dengan memiliki sedikit angan-angan, seseorang dapat menghindari hal ini. Yang ketiga, membangun kesabaran. Setiap realita membantu seseorang untuk membangun kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, menghindari kebencian. Terlalu banyak berangan-angan juga dapat menimbulkan iri hati dan kebencian terhadap orang lain yang lebih berhasil dari kita. Dengan sedikit berangan-angan, kita dapat menjauhkan diri dari perasaan negatif. Yang kelima, menghindari sifat takabur atau sifat sombong. Berlebihan dalam berangan-angan dapat menimbulkan sifat takabur yang sama sekali tidak dianjurkan dalam Islam. Dengan sedikit berangan-angan akan membantu seseorang untuk tetap rendah hati dan mengakui keterbatasan diri. Yang keenam, menyadarkan akan kehidupan yang sementara. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan ujian bagi manusia. Dengan memiliki sedikit angan-angan, seseorang lebih mudah untuk mengingat bahwa tujuan sejati, tujuan akhir kita ialah akhirat, bukan sekedar kesuksesan duniawi. Yang selanjutnya, memelihara kesehatan mental. Berangan-angan yang tidak realistis dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi ketika harapan tidak tercapai. Sedikit angan-angan membantu menjaga kesehatan mental dengan mengurangi tekanan dan kekecewaan yang tidak perlu. Yang selanjutnya, menghargai nikmat-nikmat yang ada. Dengan kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini, serta tidak terlalu terpaku pada impian yang belum terwujud, seseorang atau kita dapat lebih menghargai nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Dan yang terakhir, menjaga fokus pada kewajiban. Banyak sekali kewajiban yang harus kita penuhi, baik terhadap Allah maupun sesama manusia. Sedikit berangan-angan membantu kita untuk tetap fokus pada kewajiban-kewajiban tersebut tanpa terlalu tergoda oleh impian yang tidak relevan. Dengan mempraktikkan sedikit angan-angan, kita dapat hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan berpikiran jernih dalam merencanakan dan menjalani hari-hari kita. Kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan penuh berkah. Berikut beberapa bahaya yang mungkin terjadi ketika kita tenggelam dalam angan-angan. Yang pertama, mengabaikan kewajiban agama.
tenggelam dalam angan-angan dapat menyebabkan kita mengabaikan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Mungkin kita lebih fokus pada impian dunia sehingga kita melupakan ibadah-ibadah untuk akhirat kelak. Yang kedua, kehilangan fokus pada akhirat. Terlalu obsesi dengan impian dunia dapat membuat kita melupakan tujuan akhirat. Kita mungkin menjadi kurang peduli dengan persiapan untuk kehidupan setelah kematian yang merupakan aspek penting bagi kita semua. Yang ketiga, merusak hubungan dengan Allah. Jika kita terlalu sering bahkan tenggelam dalam berangan-angan, hal ini dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-kehendaknya sehingga menjauhkan diri darinya. Yang keempat, menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Angan-angan yang tidak realistis atau tidak mungkin tercapai dapat menyebabkan rasa takut dan kecemasan yang berlebihan. Hal ini dapat mengganggu ketenangan jiwa dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengalami kehancuran dunia dan akhirat. Jika kita terlalu terobsesi dengan impian dunia, kita dapat mengalami kehancuran baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kehilangan fokus pada nilai-nilai agama yang seharusnya kita lakukan dapat menyebabkan kehancuran spiritual ataupun materi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan pembahasan yang terakhir, beberapa cara untuk menghindari tenggelam dalam angan-angan. Yang pertama, berpegang pada tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang jelas dalam hidup, baik itu untuk urusan dunia maupun akhirat. Hal ini dapat membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan arah yang jelas. Kedua, doa dan tawakal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing langkah-langkah kita dan memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik. Bertawakal kepadanya juga sangatlah penting. Memiliki keyakinan penuh bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kita hamba-hambanya. Yang ketiga, menghindari hayalan yang berlebihan. Hindari terlalu terbuai dalam hayalan atau impian yang tidak realistis atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam maupun bertentangan dengan apa yang kita hadapi di realita. Agama Islam mengajarkan kita untuk tetap menghadapi realita dan tidak terjebak dalam fantasi yang tidak produktif. Keempat, berpegang pada nilai-nilai agama. Dalam mengejar impian atau tujuan, pastikan untuk kita tetap berpegang pada nilai-nilai agama seperti kejujuran, integritas, dan kasih sayang. Kita tidak boleh mengorbankan nilai-nilai berikut demi mencapai tujuan dunia semata. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, termasuk kesempatan untuk memiliki impian dan mencapai tujuan. Bersyukur dapat membantu kita untuk tetap rendah hati dan mengingat asal-usul segala keberhasilan. Syukron jazilan, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.